Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan. Manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling memiliki ketergantungan. Untuk itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan, termasuk memeliharanya. Namun tidak sedikit juga di antara kita yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali sikap dan perlakuan kasar manusia membuat hewan itu terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati. Bahkan sejumlah hewan berikut ini adalah hewan kesayangan para malaikat, dan bahkan beberapa hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah 9 hewan yang disayang oleh malaikat. Yang pertama adalah kucing. Kucing merupakan hewan yang disukai oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yaitu bisa mendengarkan suara azan, dan bahkan ada beberapa jenis yang kadang dapat melantunkan azan pula. Itulah sebabnya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat menyukai kucing. Memang dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor kucing yang bernama Mu'iza. Namun sebagai umat Islam pun kita harus tahu bahwa kisah tersebut didasarkan oleh sebuah hadis yang palsu. Namun secara umum beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi semua hewan dan tidak pernah menyakiti mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan untuk menyayangi kucing, sehingga orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut, dan itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, burung hudhud.
Masih ingatkah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan syurat. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring demi menutup Gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tidak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad, namun hewan ini juga menjadi hewan kesayangan malaikat. Yang kelima, ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut adalah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam mengalami kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Yang keenam, belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi oleh malaikat. Hal itu dikarenakan pada saat Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah, namun hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang akhirnya mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang turun menemaninya hijrah adalah hewan unta ini. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah di Madinah kala itu.
Unta itu pun berhenti di rumah milik seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai akhir hayatnya Rasulullah tinggal di rumah itu. Yang ke-8 adalah kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda tersebut, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Yang ke-9, keledai. Hewan selanjutnya yang menjadi kesayangan malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan oleh Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair ini terdapat di dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah 9 hewan kesayangan para malaikat. Bahkan beberapa dari hewan-hewan tersebut adalah hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan perannya di zaman Nabi saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.